Gimana ceritanya? Kita menyambung ah. Tahu lah kemana dia? Iya mana mau 20 ke bawah. Siapa yang udah terutang? Udahlah. Kalau dapat kita kan isi pun tak apa-apa. Kalau bang utang tolong lah dia utang. Jadi aku boleh datang begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnia-Nya, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita sampai pada sore hari yang berbahagia ini. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tiada bisa kita hitung banyak dan jumlahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Shahibul Bait yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin kita sebagaimana biasanya. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita sampai pada sore hari ini, insyaallah sebagian daripada ajaran-ajaran yang beliau kepada kita insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya nantinya di satu ketika nantinya tiada satu pertolongan yang dapat menolong kita, tiada satu bantuan yang dapat membantu kita. Yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Shahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sekarang ibu-ibu saudara-saudariku sekalian kami hormati dan kami muliakan. Jadi hari ini topik ceramah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita ungkap ini bagaimana kita bicarakan ketaatan kepada Allah kepada Rasul, besok pagi pun tak siap. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Sejauh mana sudah taatnya kita kepada Allah? Mentaati Allah dan mentaati Rasul hukumnya wajib. Apa arti wajib menurut hukum Islam? Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Sekarang ketaatan kita kepada Allah kita nilai dulu. Dan saya pun tak bisa menilai saya, dan orang ibu pun tak bisa menilai saya. Dan saya pun tak bisa menilai orang ibu. Sekarang ketaatan kita kepada Allah. Sudahkah kita ini termasuk orang yang taat kepada Allah? Sejauh mana sudah taat kita kepada Allah? Karena apa arti taat kepada Allah? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Sudah sejauh mana sudah perintah Allah yang kita kerjakan, sejauh mana sudah larangan Allah yang kita tinggalkan. Nah itu dia sekarang. Kalau kita tengok kondisi saat ini ibu, kalau kita tengok ngori kita. Kenapa? Karena banyak sekarang umat Islam yang sudah latah sebelum tua, pikun sebelum waktunya. Kenapa? Hanya semata-mata memikirkan dunia. Entah kapan sholat subuh, entah kapan sholat zuhur, entah kapan sholat asar, entah kapan sholat maghrib, entah kapan sholat isya, tak tahu. Rata semuanya. Tak ada lagi yang dikerjakan perintah Allah. Kapan sholatnya? Tapi kalau ditanya, maaf ya bu, ibu agama apa? Kamu Islam? Dari atok-atok aku Islam. Sampai kau makku sampai sekarang. Aku bukan mu'alaf, memang asli Islam. Jadi kalau sekarang kita bandingkan orang yang mu'alaf, Cina yang masuk Islam jemaah saya, ada Cina masuk Islam 3 orang, di Datuk Bandar juga, tapi kok taat sholat? Nah itu kita herannya. Kita yang dari atok moyang kita yang jauh tak berapa keturunan Islam, kok payah melaksanakan sholat? Mereka yang baru saja masuk Islam, kok
mereka itulah yang kita bimbing saat ini, tak tahu mereka macam mana sholat yang sempurna. Nah itu dia. Nah itu sekarang kita. Jadi taat kepada Allah itu mana sekarang kita yang taat kepada Allah. Nah itu dia. Tadi Allah mengatakan aqimis shalah, dirikan sholat. Sholat yang mana kita dirikan? Apakah sholat yang kita dirikan itu hanya ingatan? Sedangkan dalam syariat Islam, mengerjakan sholat itu adalah diikrarkan dengan lidah, ditasbihkan di hati, diperbuat dengan anggota. Nah itu dia. Mana sekarang itu diperbuat dengan anggota. Tapi orang itu mengakui bahwasanya banyak umat Islam mengakui bahwa sholat. Tapi mana ya sholat itu? Malah ada pula sekarang di TV mengerjakan sholat itu menari-nari. Menari-nari pula enggak? Macam senam. Macam senam pula sholat. Nah, apakah itu yang disyariatkan oleh Rasulullah itu? Tidak. Bingung kita sekarang. Ini masih ketaatan kepada Allah dulu, belum kepada Rasul. Nah itulah dia. Mana itu sekarang yang perlu. Jadi kita banyak-banyak pun kita kaji sekarang ini. Tapi ini sekarang. Apakah aku ini tergolong kepada orang yang taat kepada Allah? Wajib taat kepada Allah. Nah itu dia. Dalam Al-Quran itu wajib. Ati Allah, ati Rasul. Wajib kamu taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul. Jadi kalau kita ini umat Islam ini, yang sudah Islam kita, janganlah kita bilang kita orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu udah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan dijauhinya segala larangan Allah, dikerjakannya segala perintah Allah. Jadi kalau kita saat ini sejauh mana udah kita kerjakan perintah Allah, sejauh mana udah kita tinggalkan larangan Allah. Masih banyak yang kita tinggalkan larangan Allah. Masih banyak yang kita kerjakan larangan Allah. Masih banyak ibu, banyak. Nah itulah dia. Makanya kadang-kadang kita ingin mengukur iman kita nih. Apakah aku termasuk orang yang beriman? Sedangkan Allah bilang, salah satu tanda-tanda orang yang beriman itu banyak istighfarnya. Nah, itu dia. Salah satu tanda-tanda orang yang beriman itu banyak istighfarnya. Sementara istighfar kita hitung. Nabi Muhammad aja habis sholat asar dia 70 kali istighfar. Nabi Muhammad habis sholat asar, setiap habis sholat asar. Kenapa Nabi Muhammad habis sholat asar istighfar? Karena sholat asar itu adalah wasatwa. Yang mula-mula diperintahkan sholat kepada Rasulullah adalah di waktu asar. Nabi aja 70 kali. Nabi itu yang tak berdosa, terpelihara, maksum. 70 kali istighfarnya pada ketika sholat asar. Tak apalah istighfar panjang pendek aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang 3 kali pun payah. Habis sholat tuh sambil menaruhkan sholat, sambil jalan, sambil entah kemana, 3 kali pun payah. Nah, itulah dia. Itulah standar ukuran kita untuk saat ini. Apakah kita ini tergolong kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Kalau tahulah kita bahwasanya kita tergolong kepada orang yang beriman, bagaimana caranya Allah supaya aku digolongkan kepada orang yang beriman? Banyak istighfar, salah satunya. Banyak istighfar dan mengerjakan perintah Allah. Manalah sekarang yang banyak udah larangan Allah kita kerjakan? Banyak larangan Allah kita kerjakan? Banyak. Banyak kita langgar hukum Allah. Banyak tak kita taati perintah Allah. Banyak nikmat yang diberikan Allah tak kita syukuri. Berarti kita masih belum tergolong kepada orang yang beriman dan beramal. Udah berapa banyak rupanya sudah kita syukuri nikmat Allah? Belum. Masih banyak kita bilang, iya Allah 5.000 perak dapatku satu hari ini pedagang. 5.000 dapatku, biasanya aku dapat 50. Hari ini kok 5.000 dapat. Berarti aku belum beruntung. Masih belum kita lagi beriman. Karena belum mensyukuri nikmat Allah. Masih ada rasa suuzon dengan Allah. Masih ada rasa tak senang dengan pemberian Allah. Berarti belum kita termasuk orang yang beriman. Nah itu dia. Kenapa tak ikhlas kita menerima pemberian Allah? Salah satu orang yang beriman itu apapun diberikan Allah tetaplah kita terima. Hendak yang baik, hendak yang buruk. Saat ini kita agak jauh sedikit dari perintah Allah. Mengapa? Ya Allah, yang dapat suamiku satu hari cuma 100.000. Dibelanjakan lebih 100. Katimpah. Mana ya Allah Ta'ala makasih akal jawabnya. Mulai. Lari kan? Lari akidah itu kan? Mulai kan? Salah satu orang yang taat kepada Allah itu menerima apa yang diberikan Allah. Qanaah, menerima artinya qanaah itu memadakan apa adanya apa yang diberikan Allah. Tapi saat ini jemaah udah lari dari ketentuan Allah. Kenapa? Salah satu. Kenapa? Udah mulai tipis keimanan kita. Cabai turun naik balik. Kemarin 20, sekarang tadi udah 23 balik. 23 terbalik. Kemarin 20. Tengok minyak juga naik. Sawit cuma 5. Sawit sedikitnya naiknya. Minyak banyak naiknya. Boras sudah mulai naik. 1 goni 5.000 perak. 25 kilo. Semua naik. Ya Allah, macam mana ni ya Allah? Tak makanlah kunyit. Datang kalimat itu. Tak makanlah kami ni ya Allah. Marah Allah kan?
Marah Allah. Mulai tipis iman kita tentang keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Mulai. Padahal Allah bilang dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa huwa yuftanun. Kata Allah. Adakah manusia itu mengira bahwa dia orang yang beriman? Dia mencakapkan, dia katanya, aku orang yang beriman. Padahal sedang dia belum kami uji. Banyak orang bilang, aku termasuk aku yang beriman, sholatnya aku. Tapi tunggu datang ujian Allah. Itu membuktikan, tunggu datang ujian Allah. Sudah mulai lari. Mulai goyang. Ya Allah, kalau begini macam mana ya Allah, anakku sekolah. Anakku masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Belum lagi belanja di rumah, belum makan kami, belum lampu, belum token, belum air, belum segalanya. Ya Allah, maulah kami tak makan. Mulai. Mulai datang kalimat maulah kami ni tak makan. Nah, itulah dia. Udah kita ukur Allah Ta'ala mengatakan kita orang yang tak makan. Udah kita ukur Allah Ta'ala tak makan. Padahal Allah mengkasihnya. Syukur saja, ya Allah, kau kasih aku sedikit, ya Allah, rezeki. Aku bersyukur. 50 dia nak aku bawa ke pajak. Aku boleh buat memang bonnya dari rumah. Cabai 1,5 on. Bawang 1,5 on. Sayur 2.000 perak. Kenapa tak kita syukuri? La ilaha illallah. Ikan biji nangko dipajak 22. Apa akalnya? Boleh seperempat campur sama tempe sambal. Ikan juga, ikan. Makan juga, makan. Kok susah? Ini kita gunakan. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tashkurun. Kenapa kamu tak berakal? Kenapa kamu tak berpikir? Ku kasih pikiran. Kenapa kamu tak mensyukuri nikmat yang kuberikan sama kamu? Allah marah. Nah, ini kita gunakan. Bagaimana caranya? Ikan rebus diboli. Dibuat cabai hijau 1,5 on, 3.000. Dia rajang. Dibuat kuah sedikit cabai. Kelapa tak mampu diramaskan santan. Kenapa kau tak susah? Kenapa enggak digunakan akal pikiran? Makanya ibu-ibu saat ini, ibu-ibu banyak sekarang saya bilang di mana-mana pengajian sekarang banyak ibu-ibu yang mengatakan, "Oi ustazah, kuning kepala mumat, sakit endas. Kenapa? Kuning kepala mau laku stroke. Kenapa stroke? Mau laku kanker otak." Memikir ini. Anak 3 nak makan 5. Sedangkan orang rumah pun ayah orang ni kena bangunan 90-nya gaji sehari. Tak cukup ketimpa. Saya bilang, qanaah, ciri-ciri orang yang beriman itu qanaah, memadakan apa adanya. Sikit-sikit, banyak-banyak. Nah, jangan yang sedikit juga anak banyak. Makanya saat ini ibu-ibu saudara-saudara sekalian, banyak sekarang rumah tangga yang hancur pada 2 perceraian di kantor tua. Sekarang usia perkawinan usia muda, perceraian di usia muda. Dari mana dasarnya? Adalah masalah ekonomi. Kenapa? Udah terbiasa enak 100.000 itu masih bersisa dibawa pulang ke rumah, masih ada 40.000, 30.000. Saat ini kurang, makanya poning. Padahal kan makanya jadilah kita menjadi orang yang beriman. Jadilah kita menjadi perempuan solehah. Kenapa? Bisa perempuan qanaah, memadakan apa adanya. Jangan paksakan kepada suami. Makanya datanglah ribut, maulah datang tumbuk-tumbuk, tampar-tampar. Dia seharus untuk bekerja, tapi tak dapat juga sementara di rumah. Ada? Nah. Iya. Nah, itu aja mengapa. Karena kita tidak beriman, karena kita tak menerima nikmat Allah itu. Syukuri nikmat Allah itu, syukuri. Syukuri nikmat Allah itu, syukuri. Kalau saat ini syukuri nikmat. Banyak ya Allah, alhamdulillah. Sedikit ya Allah, alhamdulillah, ini nikmat kau ya Allah. Kata Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tak mensyukuri nikmatku, tunggu kamulah azabku akan lebih pedih. Mana azab Allah? Dunia masukkan nanti Allah tambah sedikit dan Allah lagi rezeki sama kita. Kalau kita tak mensyukuri nikmat Allah di akhirat, bahwa kita adalah orang yang tidak patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kenapa? Masih minta. Itu dia. Anak saya meminta ada beronci-onci sama omaknya, omak jajan 2.000. Sebentar lagi kan omak jajan 2.000. Tak beronci. Datang poning awak. Tapi Allah, apa yang awak bilang kata ya Allah, kalau sedikit dan ya Allah, Allah tunggu kau azabku. Tak saat itu Allah memberikan. Berarti kau tak terima dengan apa yang ku kasih. Tunggu kau lah akan kuhancurkan sekali. Makin tak ku kasih dia kata. Kenapa? Karena kita tidak mau bersyukur. Maka
Berbanding kita ini kita di kampung. Masih bisa ada mengambil daun ubi. Serai tak diboli, daun ubi tak diboli. Bisa meramban, ada daun pakis bisa diambil. Orang di kota macam mana? Semuanya ladang orang terima pajak. Coba kita bayangkan. Berarti ada lebih parah daripada kita. Itulah untuk menguatkan iman kita. Nah, di kita ni masih minta aku sore kau jangan iyo mati sekali sore musim banjir tu. Masih ada meminta. Di kota tu semuanya dibodi dipajak. Kalau tak ada duit tak berbodi. Nah itu dia. Berarti masih kita syukuri. Kalau sekarang dibodi kita tak bodi kalau nak mengguna cukup sini. Lebih-lebih. Sakohat dipakai sabiji di bola. Sakohat dipakai sekolah lagi kita buang kita dipakai. Nah itu dia. Coba kita bayangkan. Berarti kita ini sudah mensyukuri nikmat Allah. Syukuri apa yang ada ni. Jangan asyik. Inilah pula. Kemana lah ini? Tabungan pun tak ada. Saat ini jangankan tabungan. Yang ditabungkan yang lama tu pun habis terjual. Yang ditabungkan tu pun diambil. Yang di bank tu pun habis digesek. Nah itulah dia. Jangankan ondak menabung. Ini saja lepas kita anak sekolah. Lepas makan kita. Kenapa? Karena kita kalau tak makan tak bisa kita beribadah. Manggalo tak awak tak kuat awak solat. Ini aja dah kita syukuri. Ya Allah, belum banyak utangku ya Allah. Karena masih ada tabunganku bisa aku makan. Masih bisa kita makan. Jadi sekarang apa doa kita? Allahumma tawil umurana, panjangkan umurku, wasohi ajal tanah dana, sehatkan aku. Panjang umur kita, sehat kita bisa beribadah. Jangan minta yang bukan-bukan sama. Nah itu dia. Nah itulah. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena hati ini kalau tak banyak istighfar, hatinya selalu menggerutu. Selalu nak meminta lebih. Selalu hati ini tak menerima apa pemberian Allah. Maka banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Kalau sudah ditutup dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, padam. Berbanyak istighfar. Salah satu istighfar itu adalah milik orang yang beriman. Orang yang banyak istighfarnya berarti dia itu kategorinya orang yang beriman. Orang yang tak mau istighfar itu tak beriman. Kenapa? Karena dia kufur nikmat. Dianggapnya tak ada dosanya. Sedangkan istighfar itu adalah untuk menghapuskan dosa. Jadi orang yang tak mau baca istighfar itu dianggapnya banyak udah pahalanya dan tak ada dosanya. Sehingga dia menganggap adalah dia orang yang beriman dan orang yang bersih. Nah itu dia. Banyakkan istighfar. Banyak-banyak kita baca istighfar. Itu taat kepada Allah. Ya Bu, ini taat kepada Allah. Banyakkah yang sudah kita langgar